Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Meita dalam pelajaran matematika. Marilah kita mempelajari tentang jarak titik dengan titik dan jarak titik dengan garis pada sebuah kubus. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang KD menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Kemudian, untuk keterampilannya, kita dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Marilah kita belajar tentang hubungan antara unsur-unsur bangun ruang, yaitu menentukan jarak titik dan titik, serta jarak titik dan garis. Contohnya, dalam ruang kelas yang berbentuk kubus ABCD EFGH yang diketahui volumenya 512 meter kubik. Gambarlah dahulu kubus ABCD EFGH. Kemudian tentukan yang B, jarak A ke titik C, jarak A ke titik G. Kemudian yang C, tentukan jarak A ke garis DH dan jarak A ke garis CG. Kemudian tentukan juga jarak titik A ke garis FH dan jarak titik A ke garis CE. Marilah kita pelajari pembahasan dari soal nomor A sampai C terlebih dahulu. Untuk menjawab pertanyaan A, kita akan menggambar kubus ABCD EFGH. Perhatikan, volume sama dengan A pangkat 3 atau rusuk pangkat 3 sama dengan 512. 512 itu berapa pangkat 3? Ya, dapat diketahui 512 itu adalah 8 pangkat 3. 8 kali 8, 64. 64 kali 8, 512. Jadi, kita akan menggambar kubus dengan rusuk 8. Oke, 8 satuan. Berarti AB 8, BC 8, ya semuanya rusuknya 8, AB 8, BF 8, EF 8, AE 8. Kemudian ke belakang miring, ya seperti itu gambarnya. Jadi BC tidak harus sama dalam gambar, diperkecil sedikit ya, karena nanti ada sudut surut dan proyeksinya berapa. Jadi menggambarnya seperti itu. Alas ABCD, atas EFGH. Jangan keliru. Dilihat urutannya A, B, C, D melingkar, kemudian atasnya A adalah EFGH. ABCD alas, EFGH atas, di atasnya A adalah E, kemudian urut melingkar ya berlawanan arah jarum jam, EFGH, ABCD. Oke, kemudian kita tentukan jarak titik A ke C. Jarak titik ke titik A ke C. Kalau AB adalah 8, BC 8, maka Pitagoras AC adalah diagonal sisi, yaitu A akar 2. Berarti 8 akar 2. Kemudian jarak titik A ke G. A ke G adalah diagonal ruang, panjang diagonal ruang A akar 3. Berarti 8 akar 3. Kamu siapkan pensil, kertas, silahkan kamu salin. Ya, kamu menggambar dulu
Silahkan kamu gambar kubus ABCD, EFGH. Kemudian kamu tarik garis AC, di situ AC panjangnya adalah 8 akar 2. Kemudian AG 8 akar 3. Kamu isi. Oke, selanjutnya yang C. Untuk pembahasan soal nomor C, di sini C bukan A yaitu jarak titik ke garis. Pertanyaan yang pertama, berapa jarak A ke DH? Perhatikan gambar kubus yang sudah kalian gambar tadi. Kalian sudah menggambar kubus. Jangan lupa kalian tulis juga ini jarak titik ke garis, tulis di kertas. Kemudian kamu tulis jarak A ke DH sama dengan, perhatikan A dan garis DH. Jatuhkan A tegak lurus ke garis DH, maka A akan jatuh pada titik D. Jadi, jarak antara titik A ke garis DH adalah AD. Ya, jadi tempat jatuhnya tegak lurus titik A ke garis DH adalah D, berarti panjangnya adalah AD. AD adalah panjang rusuk kubus, yaitu 8 satuan. Selanjutnya, jarak A ke CG. Perhatikan titik A, kemudian perhatikan garis CG yang berada di seberangnya ya, seberang kanan, serong kanan. Ya, kita jatuhkan titik A tegak lurus ke CG, maka akan jatuh tegak lurus tepat di titik C. Berarti jaraknya adalah AC. AC adalah diagonal sisi dari kubus. Berarti panjangnya ada 8 akar 2. Selanjutnya, kita akan menentukan jarak A ke FH. Perhatikan titik FH. Titik FH di atas. Perhatikan ya, FH diagonal sisi atas FH. A ke FH, otomatis kita harus menggambar titik AFH, segitiga AFH. Ya, titik-titik itu berupa segitiga AFH. Segitiga apa itu? Coba perhatikan. Berapa panjang HF? HF adalah diagonal sisi. AH adalah diagonal sisi. Kemudian AF juga diagonal sisi. Berarti semuanya adalah diagonal sisi. Berarti itu sama panjangnya adalah diagonal, itu adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yaitu AF sama dengan AH sama dengan FH, yaitu A akar 2 atau di situ 8 akar 2 karena rusuknya adalah 8 akar 2. Jarak A ke FH berarti A jatuhkan A tegak lurus ke FH tepat di tengah-tengah HF karena itu adalah segitiga sama sisi. Jadi pas di tengahnya HF. Berarti P, F dan PH jaraknya adalah sama yaitu setengah dari 8 akar 2 yaitu 4 akar 2. Di situ ada FP sama dengan PH sama dengan 4 akar 2. Sedangkan jarak yang akan kita tentukan adalah jarak A ke FH yaitu AP. Ya, jarak A ke FH itu AP. Karena PA jatuh tegak lurus tepat di P. Berapa panjang AP? Panjang AP adalah AF kuadrat dikurangi PF kuadrat. Pitagoras. AP sama dengan akar AF kuadrat, yaitu 8 akar 2 kuadrat. Berarti 8 kali 8, 64. Akar 2 kali akar 2, 2. 64 kali 2, 128. Dikurangi PF kuadrat. PF sendiri adalah 4 akar 2. 4 dikuadratkan 16. Akar 2 dikuadratkan 2. 16 kali 2, 32.
128 dikurangi 32. Hasilnya adalah 96. 96 itu berapa kali berapa yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Ya, oke. Berapa? Akar 16 kali 6. Akar 16 adalah 4. 4 akar 6. Berarti panjang AP adalah 4 akar 6. Jadi jarak A ke FH sama dengan AP sama dengan 4 akar 6. Nah, soal berikutnya, jarak A ke CE. A di situ maaf, itu A-nya besar ya, bukan A kecil, A besar. Jarak A ke CE sama, nanti A dijatuhkan tegak lurus ke CE, ya, tegak lurus, nanti ada titik M di situ. Perhatikan gambar kubus kalian bisa lihat ACE. Ya, ACE adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya A. ACE. AE itu adalah 8 AC. Diagonal sisi 8 akar 2, CE 8 akar 3. Oke, kalian gambar dulu karena di situ gambarnya tidak ada, kalian gambar ACE. Siku-siku di A. Oke. Kemudian A jatuhkan titik A tegak lurus ke CE. Beri nama titik potongnya itu titik M. Jadi AM. Tidak harus di tengah-tengah karena itu bukan segitiga sama sisi. Kalau tadi segitiga sama sisi pasti jatuhnya di tengah. Kali ini tidak jatuh di tengah tapi tegak lurus ke garis CE. Oke, untuk mencari jarak AM kita memakai luas segitiga. Jadi kita bisa mencari luas segitiganya itu setengah kali alas kali tinggi. Ya, jika kita lihat titik A siku-sikunya berarti setengah kali alasnya AC, tingginya AE. Setengah kali AC kali AE. Ya, di situ sudah kamu lihat. Kemudian sama dengan luas segitiganya dilihat dari alasnya CE. Kalau alasnya CE berarti tingginya AM. Berarti setengah kali CE kali AM. Nah, nanti kita bisa mencari berapa panjang AM. AC setengah kali AC kali AE. Setengah kali CE kali AM. Setengahnya bisa dibagikan ke kiri atau ke kanan jika menjadi 1. Ya, berarti setengah bagi setengah 1. AC 8 akar 2 dikali AE 8. 8 akar 2 kali 8 sama dengan CE kali AM. 8 akar 3 kali AM. Berarti AM sama dengan 8 akar 2 kali 8 per 8 akar 3. 8-nya dicoret. 1 ya, tinggal atas dengan 8 akar 2 per bawahnya sudah 8-nya sudah dicoret, tinggal akar 3. 8 akar 2 per akar 3. Dirasionalkan dengan mengali akar 3 per akar 3 sama dengan 8 akar 2 kali akar 3. 8 akar 6 per akar 3 kali akar 3. 3. 8 akar 6 per 3 atau 8 per 3 akar 6. Oke, jika kalian belum jelas, bisa kalian ulangi, melihat lagi, mendengarkan lagi sampai kalian jelas. Jika memang kesulitan, silahkan kalian bisa lewat WA, Japri, atau lewat GC, kalian bertanya dengan Ibu. Semoga bermanfaat, meskipun hanya sedikit. Setelah ini silahkan kalian kerjakan latihan. Semoga kalian sudah paham dalam mengerjakan latihan dan tidak ada kesulitan. Ya, Ibu minta maaf jika penjelasan Ibu kurang baik.
silahkan kalian bisa konsultasi atau melihat pelajaran yang lain atau melihat buku, membaca buku kalian sendiri. Marilah kita sama-sama belajar karena di musim pandemi ini memang semuanya serba sulit. Semoga kalian tetap sehat, selalu menjaga kesehatan, selalu sehat, semangat belajar, dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kita berdoa bersama, semoga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secepat mungkin. Dan semuanya kondisi Indonesia semakin baik, semakin sehat, semuanya berlalu, semuanya bisa kita lalui dengan kuat, semangat. Jangan lupa selalu berdoa, memohon pada Allah selalu melindungi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal pada latihan slide berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.